البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala ahaduhum, apabila salah seorang dari mufassir misalkan atau para salaf mengatakan tentang ayat antu besala ayat tuhbas, yaitu tertahan. Tayyib. Qala al-akhar turtahan, yaitu tergadaikan. Wa nahwa dzalik, dan kalimat yang semacam itu, makna dari tuhbasala yaitu apa? Bahwasanya seseorang itu dia pasti akan tertahan dengan amalannya. Sebagaimana kita tahu di dalam sekian banyak hadis bahwasanya seseorang itu walaupun dia di dunia hanya memimpin 2 orang atau 1 orang saja, dia akan terikat tangannya sampai diputuskan apakah dia orang layak masuk surga atau masuk neraka. Maka nanti di hari kiamat orang hakim yang paling adil dia sendiri akan menyesal kenapa dulu jadi hakim walaupun adil. Kenapa? Karena pemeriksaannya itu berat. Dan termasuk hakim adalah apa? Adalah para hukam, yaitu pemerintah, karena mereka adalah hakim sebenarnya. Hakim-hakim yang ada dalam mahkamah itu sebagai kepanjangan tangannya saja. Makanya akan menyesal. Rasulullah telah bersabda kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kekuasaan, karena dia itu adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Makanya pada zaman dulu yang namanya Amirul Mukminin, dia sebagai hakim. Orang-orang akan datang minta keputusan ini, keputusan itu, dan seterusnya. Cuma ketika kekuasaan makin meluas, maka terbentuk yang namanya apa? Niyabah, perwakilan-perwakilan. Maka terbentuk hakim-hakim negeri dan seterusnya itu di zaman Umar. Karena apa? Kekuasaan makin luas, tidak mungkin semua orang minta hukum langsung kepada Umar. Tapi di zaman Rasulullah sebagai Amirul Mukminin istilahnya, maka memang semua datang kepada beliau secara umum untuk minta hukum dan seterusnya. Maka hakim masuk di dalamnya adalah apa? Para hukam itu, para penguasa. Mereka nanti akan apa? Akan tertahan dengan amalan mereka itu. Antu bersalah kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa itu akan tertahan dengan amalannya. Kalau amalannya baik, maka dia akan terbebaskan. Kalau amalannya jelek, maka dia tertahan. Setelah diperiksa itu, dia akan apa? Tertahan di dalam neraka dan seterusnya. Cuma terjadi perselisihan. Tuhbas atau turtahan, yaitu tergadaikan. Qal lam yakun min ikhtilafit tadad. Maka seperti ini bukanlah termasuk dari perselisihan yang menunjukkan tadad, yaitu saling bertentangan. Wa in kana al mahbus qad yakunu murtahanan wa qad la yakun. Walaupun orang yang tertahan boleh jadi dia itu nanti akan tergadaikan, yaitu setelah membayar sekian dia bebas. Atau boleh jadi dia tidak mendapatkan apa? Pembayaran, tidak mendapatkan syafaat atau istilahnya apa itu? Tebusan dan sebagainya. Tayyib. Hadza taqribun lil makna kama taqaddam, karena ini adalah pendekatan makna. Wa jam'u ibarati salafi mithli hadza nafi'un jidda, dan mengumpulkan ungkapan-ungkapan salaf di dalam tafsir-tafsir semacam ini sangat bermanfaat. Makanya memang tidak cukup kita hanya mendapatkan satu kalam dari salaf saja, tapi apa? Kita kumpulkan. Karena boleh jadi dengan sekian banyak lafaz-lafaz salaf kita akan mendapatkan sekian banyak contoh dan mendapatkan sekian banyak gambaran itu. Makanya penting untuk apa? Sebelum menafsirkan, kumpulkan kalam-kalam salaf seperti yang dilakukan oleh siapa? Imam Ibnu Jarir, tafsir yang paling besar, tafsir Ahlus Sunnah yang paling besar yang pernah ada. Dan yang dikasih tahdzib, yaitu apa? Diringkas dan dikasih fawaid tambahan oleh siapa? Imam Ibnu Katsir, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani sebagai tafsir yang terbaik. Tafsir Ibnu Katsir mengumpulkan kalam-kalam salaf. Nah, setelah itu baru apa? Membuat kesimpulan dan sebagainya. Fa inna majmu'a ibaratihim adallu 'alal maqsud min ibarah au ibaratain. Karena kumpulan dari ungkapan mereka itu lebih menunjukkan kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah daripada hanya kita mengambil satu ungkapan atau 2 ungkapan saja. Wa ma hadza fala budda min ikhtilafin muhaqqaqin bainahum. Sekalipun demikian, pasti tetap ada yang namanya apa? Betul-betul ada muhaqqaq, dan kita memastikan itu yang namanya perselisihan tetap ada. Karena memang apa? Perbedaan ilmu, perbedaan tingkat pemahaman dan seterusnya. Maka perselisihan itu tetap ada. Kama yujadu mithlu dzalika fil ahkam, sebagaimana itu didapatkan di dalam masalah hukum-hukum. Dalam tafsir ada, dalam hukum lebih banyak perselisihan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'anna ibaratihim al-mukhtalifata fil lafz tujibu lil insan an yuhita bi kulli ma tahtamiluhul kalimah min makna ma qalahu salaf. Karena
ungkapan-ungkapan mereka yang beraneka ragam terhadap suatu lafaz itu mengharuskan bagi seseorang untuk mengetahui segala perkara yang dikandung oleh kalimat tadi, makna-makna yang dikandung oleh kalimat tadi. Dari apa yang diucapkan oleh salaf. Seandainya kita hanya mengetahui saif itu maknanya adalah muhannad, maka ilmu kita tidak cukup. Dalam artian ini sudah bagus, tapi apa? Seandainya kita kumpulkan kalam-kalam salaf mengatakan saif itu maksudnya adalah muhannad, yang lain mengatakan saif itu adalah musallal, yang lain mengatakan saif itu adalah sorim, maka kita akan memahami, oh ternyata saif itu sifatnya banyak sekali. Sifatnya adalah tajam, sifatnya adalah memotong, sifatnya adalah kalau mau dipakai harus dihunuskan dulu dan seterusnya. Ini gambaran lebih lengkap kalau kita kumpulkan kalam-kalam salaf tadi. Wa min ajma'i ma yakunu fi dzalik tafsiru Ibnu Jarir. Dan termasuk tafsir yang paling mengumpulkan kalam-kalam salaf tentang masalah semacam ini adalah tafsir Ibnu Jarir. Kitabnya apa itu judulnya? Tajuknya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Cuma apa memang resiko sebagai apa orang yang paling alim, sebagaimana disebutkan oleh siapa Imamul A'imah itu siapa? Ibnu Khuzaimah mengatakan apa? Tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih faqih dan lebih tahu tafsir daripada Ibnu Jarir. Tayyib. Bahwa alam apakah beliau jumpa langsung dengan Ibnu Jarir atau tidak, tapi waktunya di zamannya dekat. Sama-sama apa? Di zaman Imam Bukhari. Iya, sama-sama di zaman Imam Bukhari. Cuma apa? Untuk Imam siapa tadi? Ibnu Khuzaimah, beliau untuk mendapatkan kitab Ibnu Jarir, beliau pinjam buku muridnya. Meminta apa? Saya pinjam dulu buku Ibnu Jarir, saya mau menyalin. Nah, setelah 3 tahun baru selesai. Iya, karena dia puluhan jilid. Kalau kita alhamdulillah mungkin 5 hari kita akan tanya minajidan, dah selesai belum? Pakai robot. Tapi beliau betul-betul menulis. Namanya menulis tentunya apa? Memang betul-betul tahu apa yang dibaca itu. Beda dengan apa? Mesin. Tapi makanya setelah itu beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Hanabilah telah mendolimi beliau. Padahal beliau adalah orang yang paling faqih dan paling mufassir di seluruh kolong langit. Tentunya maksudnya adalah di zaman itu. Memang beliau kehidupannya menyedihkan. Beliau dituduh yang bukan-bukan oleh sebagian Hanabilah sampai dipulaukan. Sampai beliau meninggalnya adalah di rumahnya sendirian. Cuma dengan 1 atau 2 murid saja, kasihan. Ini ujian. Sampai apa? Bahkan beliau sudah menulis kitab Shorihus Sunnah. Di situ memuji Imam Ahmad dan juga apa mendukung kalam yang hak adalah kalam Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tetap yang namanya hasad antar fuqaha itu ada. Dengan apa? Para pengikut-pengikut. Ini Ibnu Jarir, ujiannya banyak. Kenapa dia apa kalam ni? Oh alam untuk masalah tuduhan-tuduhan yang ada yang dinisbatkan kepada beliau, memang muskilahnya di zaman itu ada orang Rafidhah yang dia kunyahnya juga sama, yaitu siapa? Abu Ja'far. Dia juga apa? Muhammad bin Jarir. Ini muskilah. Dan dia banyak berfatwa yang aneh-aneh. Akhirnya orang menyangka ini adalah itu. Itu salah satunya, yang lain wallahu alam. Bahaya. Memang muskilah. Sampai dituduh dia berfatwa bahwasanya mencuci kaki ketika wudhu itu tidak wajib, cukup mengusap. Ini adalah fatwa orang-orang Rafidhah. Ibnu Jarir jelas dalam bukunya itu membantah mereka. Baik, jangankan Ibnu Jarir, syekhnya saja yaitu Imam Bukhari disebutkan ada riwayat memang. Imam Bukhari sendiri bagaimana ujiannya? Padahal kitabnya kitab terbaik. Yang hasad siapa? Gurunya sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dan Muhammad bin Yahya siqah dan memang kalamnya dipercaya, maka dimanapun Bukhari datang diusir, kasihan. Dengan fatwa dari syekhnya itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini rahimahullah fa innahu jama'a min alfadhihim ma lam yajtami' fi ghairihi. Karena beliau mengumpulkan lafaz-lafaz para salaf dengan apa? Riwayat-riwayat yang tidak terkumpul pada orang yang lain dalam kitab-kitab yang lain. Dengan apa? Dengan sanad-sanadnya. Wa tafsir Ibnu Katsir. Dan yang kedua adalah ini titik atau koma ya. Tafsir Ibnu Katsir kalau mukhtasarilah bagaikan apa? Kesimpulan. Memang kesimpulan, tapi apa? Beliau juga banyak membuat tarjihat. Ibnu Jarir merajihkan ini, adapun kalau saya merajihkan ini dengan dalil ini dan seterusnya. Tambahan banyak dari Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir banyak menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhuna Al-Imam Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah begini disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir adalah apa? Syafi'i dalam masalah mazhab. Dan itu nampak hatta dalam masalah apa? Tafsir Al-Fatihah. Tapi apa? Beliau sangat menyetujui dan mendukung Syekhul Islam. Ini biasa dalam masalah fikih.
Tayyib li'annahu qala makna kadza wa kadza qala hakadza qala fulan wa fulan wa fulan. Karena Ibnu Jarir mengatakan makna dari ayat ini demikian-demikian, seperti inilah yang diucapkan oleh fulan dan fulan dengan sanadnya masing-masing. Itu yang Ibnu Jarir. Wa addada, beliau membilang, menyebutkan dengan fatwa ini dengan sanad ini. Tsumma fassaral qailina dzalik. Kemudian beliau memperinci orang-orang yang mengucapkan itu alladzina qala bihim Ibnu Jarir bisanad. Ini yang terakhir berarti Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir ya. Kalam yang tadi. Yang Ibnu Jarir menukilkan itu dengan sanadnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah yaqul jama'a jam'u kan. Jam'ul ibarati fi hadza nafi'. Mengumpulkan tafsir-tafsir salaf di dalam masalah semacam ini bagus, masing-masing ayat. Li'anna majmu'a ibaratihim adallu 'alal maqsud. Karena kumpulan dari ungkapan mereka itu lebih menunjukkan kepada apa yang Allah maksudkan. Min ibaratin au ibaratain, daripada hanya satu atau dua kalam penafsiran saja. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sampai sekarang wallahu a'lam, tahqiq yang terbaik dan taklek yang terbaik adalah punya Syekh Abdullah At-Turki tentang apa Ibnu Jarir. Nggak tahu kalau setelah ini sudah ada yang lebih bagus lagi, wallahu a'lam.